Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya John Pakpahan. Hari ini hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022. Pada pagi hari ini saya akan bicara dengan tema apakah kamu tidak berpikir? Saya ulangi, pada pagi hari ini saya akan bicara dengan tema apakah kamu tidak berpikir? Mari kita mulai. Apakah kamu tidak berpikir? Kita mulai. Apakah kamu tidak berpikir? Kita lihat Al-Quran, surat Ali Imran ayat 65. Hai ahli kitab, mengapa kamu membantah tentang hal Ibrahim? Padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan sesudah Ibrahim. Apakah kamu tidak berpikir? Ini penjelasan saya terhadap ayat Al-Quran surat Ali Imran ayat 65. Keterangan dari saya, hai orang-orang Islam, mengapa kamu membantah tentang hal ketuhanan Nabi Isa Al-Masih alaihissalam dan penyaliban Nabi Isa Al-Masih alaihissalam? Padahal Al-Quran tidak diturunkan melainkan sesudah Nabi Isa Al-Masih alaihissalam. Apakah kamu tidak berpikir? Saya ulangi sekali lagi. Hai orang-orang Islam, mengapa kamu membantah tentang hal ketuhanan Nabi Isa Al-Masih alaihissalam dan penyaliban Nabi Isa Al-Masih alaihissalam? Padahal Al-Quran tidak diturunkan melainkan sesudah Nabi Isa Al-Masih alaihissalam. Apakah kamu tidak berpikir? Dalam akidah Islam, Isa putra Maryam adalah hamba, Nabi dan Rasul Allah Ta'ala. Dia bukan anak Tuhan dan bukan Tuhan itu sendiri. Bahkan Allah Ta'ala telah membantah di banyak ayatnya bahwa dia menjadikan Isa sebagai putranya. Kita lihat Al-Quran surat Al-Jin ayat 3. Kita lihat Al-Quran surat Al-Jin ayat 3. Dan bahwasanya maha tinggi kebesaran Tuhan kami, dia tidak beristri dan tidak pula beranak. Allah mengabarkan bahwa dia maha kaya dan tidak butuh kepada yang lainnya. Dia tidak butuh mengangkat seorang anak dari makhluknya. Kita lihat Al-Quran, mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci Allah, dialah yang maha kaya, kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kamu tidak mempunyai hujah tentang ini. Pantaskah kamu mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Al-Quran surat Yunus ayat 68. Sesungguhnya umat Kristiani telah berlaku lancang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menuduhnya telah mengangkat seorang hamba dan utusannya sebagai anaknya yang mewarisi sifat-sifatnya. Karena ucapan mereka ini hampir-hampir langit dan bumi pecah. Kita lihat Al-Quran, dan mereka berkata, Tuhan yang maha pemurah mengambil mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi belah, dan gunung-gunung runtuh, karena mereka mendakwa Allah yang maha pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Tuhan yang maha pemurah mengambil mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Tuhan yang maha pemurah selaku seorang hamba. Al-Quran surat Maryam ayat 88-93. Dan secara tegas Allah telah menyatakan kafir para penganut ajaran Trinitas tersebut. Kita lihat Al-Quran. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga. Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 72-73.
Setelah itu, ketahuilah wahai saudaraku bahwa perayaan Natal adalah mengandung akidah kufur yang menuhankan Isa Al-Masih, karena mereka sedang merayakan dan gembira atas lahirnya Isa sebagai Tuhan atau anak Tuhan, bukan sekedar sebagai hamba dan nabi. Oleh karena itu, sungguh tidak mungkin seorang muslim yang menauhidkan Allah akan ikut serta mendukung dan bergembira dengan perayaan-perayaan hari raya tersebut yang jelas-jelas menghina Allah dengan terang-terangan, ikut Natal bersama, memakai atribut Natal dan atau mengucapkan selamat Natal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan karena ucapan mereka orang-orang Yahudi, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa, tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 157 sampai 158. Al-Quran mengatakan, mengapa kalian berselisih? Karena Al-Quran dan Injil diturunkan setelah Nabi Isa. Mengapa kalian berselisih? Itu poin yang mau saya sampaikan. Mengapa Al-Quran mengatakan, mengapa kalian berselisih tentang Ibrahim? Bukankah Taurat dan Injil dan Al-Quran diturunkan setelah masa Ibrahim? Kalau ayat yang sama kita balik kepada umat Islam, mengapa kalian umat Islam berselisih tentang ketuhanan Yesus dan penyaliban Yesus, sedangkan Al-Quran diturunkan setelah Nabi Isa Al-Masih alaihissalam, bukan sebelum Nabi Isa Al-Masih alaihissalam. Jadi umat Islam tidak punya hak untuk memperselisihkan ketuhanan Yesus Kristus dan penyaliban Yesus Kristus, karena Al-Quran diturunkan setelah masa Yesus Kristus atau Nabi Isa Al-Masih alaihissalam. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Dadah.